Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Wa qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku seiman seislam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tambahkan lagi, tingkatkan lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya mengucurkan nikmat demi nikmat yang kita rasakan atau yang tidak kita rasakan, yang kita sadari atau tidak kita sadari. Bertubi-tubi nikmat itu tidak ada henti kepada kita semua. Sayangnya kita ini adalah orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada nikmat Allah, tidak peka terhadap karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur itu menyebabkan bertambahnya nikmat. Syukur itu menyebabkan kita kaya raya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidak bersyukur itu menyebabkan tercabutnya nikmat dari diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nikmat yang paling penting kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam. Orang yang dipilih untuk menjadi beriman kepada Allah adalah menunjukkan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu. Dan lebih lagi, bukti Allah sangat cinta kepada seseorang adalah ketika orang itu mati dalam keadaan iman dan Islam. Hidup dalam iman dan Islam itu pilihan Allah, nikmat dari Allah, karunia Allah. Tapi bisa mati dalam iman dan Islam itu adalah nikmat dan karunia yang sangat istimewa. Tidak semua orang yang lahir beriman, hidup beriman, tapi bisa mati dalam keadaan iman. Maka beruntunglah orang yang dia bisa lahir dalam keadaan iman, hidup dalam keadaan iman, besar dalam keadaan iman, dan diakhiri dengan kematian dalam keadaan iman. Alhamdulillah, nikmat hidup ini sudah kita rasakan.
Nikmat hidup dengan iman pun kita sudah rasakan, kita sudah dapati ini. Tidak semua orang bisa. Ini pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk mati dengan iman, inilah perjuangan kita. Ini sisa PR yang mesti mau tidak mau kita harus bersusah payah, berusaha keras, membanting tulang, berkorban untuk meraih supaya mati dalam keadaan iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah sampai meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Bisa jadi hidup dengan Islam itu nggak aneh, mudah. Tapi untuk mati dalam keadaan Islam ini adalah satu pilihan yang sulit. Mesti dengan perjuangan, mesti dengan satu pengorbanan untuk mendapatkan supaya kita bisa mati dengan iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk bisa mati dengan iman ini bergantung bagaimana apa yang kita isi ketika hidupnya. Orang-orang tua kita atau mubayyin kita sering mencontohkan, botol yang diisi dengan kecap, maka pecahnya pun akan kecap, keluarnya pun akan kecap. Tidak mungkin botol yang diisi dengan kecap akan keluar saus. Begitulah kematian sangat berhubung dengan kehidupan. Apa yang diisi dalam kehidupan, itulah yang akan keluar pada masa kematian. Usaha sekarang kita ini adalah apa yang kita isi dari kehidupan ini. Apa yang mau kita isi dalam kehidupan ini. Bisa saja 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kita beriman, tapi yang kita isi bukan keimanan. Bisa jadi kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kita hidup dalam Islam, tapi yang kita isi bukan kesolehan. Dan itu tidak sedikit. Orang digoda orang itu dalam semenit bisa berubah. Orang yang tadinya mau ke masjid, digoda di jalan bisa berubah nggak jadi ke masjid. Orang yang tadinya mau sedekah, sudah keluar uang, digoda, akhirnya nggak jadi sedekah. Ini dalam hitungan menit orang bisa berubah, apalagi dalam hitungan tahun. Tidak ada hentinya kita ini digoda terus diuji. Sepanjang kita hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, terus menerus iman kita ini diuji. Maka untuk lolos dari ujian itu, supaya kita lulus dari ujian itu bukan mudah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maha baiknya, Allah itu mencontohkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, lihatlah orang-orang yang sudah teruji. Orang-orang yang sudah teruji. Siapa mereka? Orang biasa, bukan malaikat, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan hantu. Mereka orang biasa, sama seperti kita. Orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dari sekian banyak manusia, dari sekian banyak yang pernah hidup di muka bumi ini. Allah pilih orang-orang yang sama seperti kita, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, para sahabiat. Mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Lihat ini orang-orang yang sudah ada nih, kata Allah. Allah tunjukkan satu sandiwara, Allah tunjukkan satu drama.
yang kehidupan itu betul-betul dicontohkan sehingga orang bisa meniru siapapun kita. Lihat sandiwara itu, lihat drama itu, lihatlah ini film kehidupan yang asli, yang hakiki, bukan pura-pura, bukan dibuat-buat, tapi drama nyata, drama yang nyata dari kenyataan kehidupan itu. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengisi kehidupan mereka untuk melepas diri dari ujian-ujian tadi, menjadi orang-orang yang lulus, orang-orang yang berjaya dari godaan-godaan tadi. Hadirin, kalau kita lihat sebetulnya ya, kalau kita mau jujur nih, kita ini diibaratkan kalau berada di ring tinju, kita ini selalu kalah. Kalau kita ini di ring, kemudian kita menghadapi, taruhlah musuhnya ekonomi saja, itu kita sudah babak belur kalah. Lawan kita hanya ekonomi saja, entah itu pekerjaan kita, entah itu proyek-proyek kita, entah itu nafkahnya kita, penghasilan kita, gaji kita, itu kita banyak babak belur di situ tuh. Jangankan dengan perusahaan-perusahaan besar atau kontrak-kontrak yang besar, dengan warung kecil saja kita sudah banyak kalah gitu. Iman kita kalah, ibadah kita pun kalah. Itu jadi berapa ronde tuh kita kalah, baru urusan ekonomi. Kalau ditambah lagi dengan urusan keluarga, tambah babak belur lagi kita. Ada istri, ada anak, ada mertua, ada orang tua. Kadang-kadang untuk mau jaga iman dan kesolehan itu perjuangannya luar biasa, nggak mulus. Kita akui, saya lah terutama ya, itu untuk menghadapi itu semua bukan mudah. Itu ujian yang luar biasa. Menghadapi istri ataupun istri menghadapi suami yang setiap malam bareng. Bahkan kita sudah sepakat dalam satu akad, betul-betul kita berjanji kita akan bersama-sama. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam perjalanannya tidak mudah untuk memperjuangkan iman. Tidak mudah kita untuk menjaga keimanan kita nih. Banyak kita sebetulnya skornya itu terkapar gitu. Kalah sama istri, kalah sama orang tua, kalah sama mertua, bahkan kalah sama anak. Judul kalah sama anak ini sekarang merajalela di mana-mana. Habis gimana lagi, anak pengennya begitu, dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kalau kita dengan musuh-musuh yang lain, dengan nafsu misalkan, kita dihadapkan di ring, kita berduel dengan nafsu kita, betul-betul KO kita di babak pertama saja. Di ronde pertama kita udah terjungkal gitu tuh, melawan nafsu. Disinilah gambaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah contohkan, lihat nih orang-orang yang sama seperti kalian, punya nafsu juga, punya keluarga juga, punya pekerjaan juga, urusan ekonomi mereka, urusan masyarakat, urusan politik, urusan macam-macam yang ada. Itu bagaimana kehidupan para sahabat ini bisa dinyatakan lolos, sukses, berhasil, bahkan tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Ini gambaran ini. Bertahan sampai mati kita itu bukan mudah. Bertahan dalam keimanan sampai mati kita tuh bukan mudah. Ustadz, kan banyak itu kuburan-kuburan orang Islam. Memang kuburan orang Islam tuh banyak, tapi belum tentu mati dalam Islam. Kita husnuzon saja. Husnuzon saja mereka semua muslimin, tapi belum tentu.
Kalau ditanya orang-orang kedokteran, misalkan rumah sakit, berapa orang yang meninggal dunia dari sekian banyak itu yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya? Sangat sedikit. Oke lah, nggak usah orang umum. Kita di antara pekerja dakwah saja, berapa orang yang nyata-nyata mengucapkan la ilaha illallah ketika akhir hayatnya? Bisa dihitung dengan jari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka ini perjuangan, bukan perjuangan yang biasa. Ini perjuangan yang luar biasa untuk bertahan kita sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada satu wanita, dia budak hamba sahaya. Perempuan ini dari sejak kecil sudah jadi budak. Dijual belikan. Sampai satu ketika gadis remaja ini dia dibeli oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibeli oleh kakeknya Abdul Muttalib. Meninggal kakeknya, kemudian diwariskan hal itu kepada Rasulullah SAW. Perempuan nih, masih remaja, masih gadis remaja, namanya Ummu Aiman. Namanya Ummu Aiman. Dia budak. Bayangkan seorang wanita bisa jadi warisan. Kita kan kalau warisan itu namanya warisan ya tanah lah, rumah, uang, mobil, kendaraan. Ini manusia jadi warisan. Zaman jahiliyah namanya perbudakan, sehingga budak itu memang bisa jadi kepemilikan, diwariskan. Ummu Aiman masih kecil, masih remaja. Nabi SAW ketika lahir dalam keadaan yatim, keadaan yatim. Setelah Abdul Muttalib memiliki Ummu Aiman sebagai budak, jadi warisannya Abdullah, ayahnya Nabi. Abdullah meninggal, menjadi warisannya Rasulullah SAW. Gadis remaja menyaksikan ini bayi tidak ada ayahnya, dia ikut merawat bersama Khadijah radhiyallahu anha. Dia ikut merawat. Ummu Aiman terkenal sebagai pengasuh Nabi SAW di masa kecil. Dia ikut saja, di mana Nabi diasuh dia ikut. Kemudian sampailah Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Kemudian ketika itu Ibunda Aminah, ya, Ibunda Aminah melahirkan Rasulullah SAW. Kemudian merawat sama-sama Rasulullah bersama Ibunda Aminah. Saya salah tadi nyebut Khadijah ya. Ibunda Aminah, sampai Ibunda Aminah meninggal dunia, beliau mengganti menjadi pengasuhnya. Terus sampai Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, mendapatkan nubuwah, Ummu Aiman tetap setia. Bahkan setelah Islam dia dimerdekakan, dia tetap ikut kepada Nabi SAW walaupun tahu dirinya budak. Dia bebas, dibebaskan. Engkau merdeka wahai Ummu Aiman. Tapi Ummu Aiman tidak mau lepas dari Nabi SAW. Sampai terus begitu bahagianya Nabi kepada pilihan Ummu Aiman, sampai Nabi SAW bersabda ketika Ummu Aiman telah menjadi dewasa. Nabi bersabda kepada para sahabatnya, siapa yang mau menikahi wanita ahli surga, menikahlah dengan Ummu Aiman. Hadirin, kemerdekaan yang dia dapatkan, kebebasan setelah jadi budak, sebetulnya dia bebas untuk menjadi apa saja. Dia memang dulunya berangkat dari orang kafir, tidak ada iman, tidak ada apapun agama, tapi melihat
keagungan Nabi SAW, kehidupan yang dicontohkan oleh Nabi beserta Khadijah radhiyallahu anha, iman masuk ke dalam dirinya. Dan dia jaga, dia pelihara itu iman. Dari masa gadis lagi dia sudah jaga. Dari sejak Nabi SAW masih bayi, dia sudah lihat bahwa inilah cahaya. Dia sudah menerima nur itu. Kekaguman itu sudah ada. Bagaimana nur yang ada pada diri Nabi SAW masuk ke dalam hati Ummu Aiman. Sampai dia pelihara, dia jaga terus. Walaupun dibebaskan, walaupun dimerdekakan, tidak berpaling dia daripada iman itu. Maka Ummu Aiman, ketika Nabi SAW sabdakan, siapa yang mau menikahi wanita ahli surga, menikahlah dengan Ummu Aiman. Itu Ummu Aiman menangis. Dia berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, ya Rasulullah, saya ini punya apa? Saya ini hanya bekas seorang budak saja. Apa yang saya miliki? Saya tidak punya keistimewaan apa-apa. Tapi Ummu Aiman begitu terharu dengan kata-kata Nabi, siapa yang mau menikahi ahli surga. Kita ingat ada 10 laki-laki yang disebutnya Asyara Mubasyarat bil Jannah, 10 orang yang telah diberitahu bahwa mereka akan jadi penduduk surga. Dan juga ada beberapa wanita. Salah satunya justru Ummu Aiman sebagai budak, masih gadis remaja yang belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa, dia masih gadis remaja. Maka akhirnya dinikahkan Ummu Aiman ini dengan orang yang terbaik, kesayangan Nabi, asuhan Nabi, yaitu Zaid bin Harisah. Menikah dengan Zaid bin Harisah. Sampai pernah Nabi SAW begitu cintanya kepada Zaid, sehingga dikatakan Zaid bin Muhammad. Seolah-olah Nabi, ini anak saya, ini Zaid. Menikah dengan Ummu Aiman. Dari keduanya lahir siapa? Panglima besar yang masih remaja, masih 17 tahun, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari pasangan yang luar biasa ini. Dan Ummu Aiman tidak sampai situ saja. Dia ikut berkorban dalam Uhud, dia ikut berkorban dalam Khaybar, ikut berkorban dalam semua peperangan. Beliau senantiasa ikut berperang, ikut serta di dalamnya. Kenapa Ummu Aiman seperti itu? Dia bilang, saya tidak pernah tega. Nabi SAW berdiri di medan perang, sedangkan tubuhnya dulu adalah asuhanku. Aku yang memandikan, aku yang senantiasa menjaganya, aku yang senantiasa melindunginya. Maka Ummu Aiman sampai kapanpun Nabi berada dalam peperangan, dia senantiasa ikut di sisi Nabi SAW. Dia menjadi pelindung Nabi SAW. Dia bergerak ke sana kemari. Dia aktif senantiasa membela Rasulullah SAW. Dan Nabi izinkan, sebelum perempuan-perempuan lain ikut dalam medan jihad, Ummu Aiman yang pertama. Ummu Aiman lah orang-orang yang senantiasa berada di sisi Nabi SAW. Perempuan yang senantiasa membela Nabi SAW. Sampai wafatnya Nabi SAW. Wafatnya Nabi SAW, Abu Bakar, Umar satu ketika menangis berdua. Mereka berkata, ayo kita kunjungi Ummu Aiman. Mereka pun berkunjung. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu berkunjung ke Ummu Aiman sebagai kerabat Nabi SAW, pengasuh Nabi SAW. Sampai di rumah Ummu Aiman terdengar tangisan. Maka kata Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, wahai Ummu Aiman, mengapa engkau menangis? Bukankah sudah menjadi takdir bahwa Rasulullah SAW pun akan mangkat? Kenapa engkau masih bersedih? Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Ummu Aiman? Dia katakan, aku tidak memasalahkan wafatnya Nabi SAW.
Tapi aku menangis ini karena aku bersedih sudah tidak akan ada lagi wahyu yang turun dari langit. Ummu Aiman menangis karena apa? Karena berhentinya wahyu dari langit untuk turun ke bumi. Berhentinya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan petunjuk dalam bentuk wahyu kepada nabinya, karena nabi sudah tidak ada. Sehingga tangisan Ummu Aiman ini membuat Abu Bakar dan Umar pun menangis. Terus masih hidup sampai Abu Bakar meninggal dunia, sampai Umar meninggal dunia, Ummu Aiman tetap masih hidup dan ikut dalam semua peperangan. Sampai usianya dalam keadaan tua pun masih terus tidak pernah berhenti ikut dalam perjuangan. Beliau meninggal di awal pemerintahannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dalam rentang waktu yang cukup panjang. Dalam masa-masa dari sejak Nabi SAW kecil, bayi lahir, bayangkan, dia menjaga imannya itu, padahal dia budak, padahal beliau adalah hamba sahaya, seorang wanita yang lemah, yang mudah tergoda. Wanita mempunyai fitrah yang mudah tergoda, mudah dirayu, mudah juga menggoda, mudah juga merayu orang. Tapi Ummu Aiman, Masya Allah, dari sejak lahirnya Rasulullah SAW terus sampai dewasanya, sampai besarnya, sampai masa usia tuanya, dia lulus dari ujian-ujian. Dia sukses dalam menempuh ujian-ujian, bersanding dengan seorang sahabat yang luar biasa, Zaid bin Harithah. Ditinggal oleh Zaid bin Harithah dalam setiap peperangan, bukan menghentikan dirinya dari ikut berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bertahan dari ujian itu susah. Tidak cukup dengan hanya sekedar kita 4 bulan, 40 hari, tapi meningkatkan pengorbanan, terus meningkatkan pengorbanan. Barulah iman itu akan teruji. Nabi SAW bersabda, jadidu imanakum. Ini sabda Nabi kepada siapa? Kepada sahabat. Yang diomongi ini adalah sahabat. Bayangkan, sahabat yang sudah pol imannya, sahabat yang sudah puncak-puncaknya iman, dinasehati oleh Nabi apa? Jadidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Itu sahabat saja dinasehatinya begitu, apalagi kita seharusnya, apalagi kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya tadi katakan wanita itu mempunyai kelebihan pandai merayu, pandai menggoda. Ini bukan kata saya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah pun berfirman mengenai siapa? Mengenai wanita. Inna kaidakunna azim. Tipu muslihat wanita itu luar biasa. Godaan perempuan itu luar biasa. Dia mudah menggoda dan mudah tergoda. Wanita, kalau wanita tidak tahu di mana posisinya dia, apa kelebihannya, apa kelemahannya, niscaya wanita ini akan digunakan oleh ahli-ahli batil untuk kebatilan. Kalau wanita tidak sadar posisinya, kalau wanita tidak tahu kelebihannya, keistimewaannya, dan juga dia tidak tahu kelemahannya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dia akan mudah gagal dalam ujian. Dia akan sulit untuk lulus dari ujian-ujian itu. Seorang istri pembesar, istri Al-Aziz, di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana ia menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat ini, Al-Quran menceritakannya dengan gaya bahasa yang luar biasa. Semua sudah ada, bayangan. Seorang wanita, istri Al-Aziz, istri gubernur, bahkan istri menteri dikatakan.
Sudah punya nih semuanya. Rumah sudah mewah, harta sudah melimpah, suami kaya raya dan tampan, tapi masih tergoda. Istri Al-Aziz nih dalam Al-Quran, seorang istri yang sudah dipenuhi semuanya dengan nikmat-nikmat duniawi, masih saja tidak lulus dengan godaan. Nabi Yusuf alaihissalam itu tinggal di rumah Al-Aziz itu, kata alim ulama, lebih daripada 20 tahun. Dari sejak remaja ditemukan di sumur itu, dibeli oleh para saudagar, kemudian dibeli lagi oleh menteri ini, tinggal di istana menteri bertahun-tahun, sampai remaja, sampai gagah, kasep, ganteng, tampan, rupawan. Dikatakan dalam riwayat, kegantengan Nabi Yusuf ini adalah separuh dari kegantengan seluruh orang di dunia ini. Kegantengan Nabi Yusuf itu berapa? Separuh dari kegantengan seluruh orang di muka bumi ini. Bayangkan. Tapi jangan salah, kegantengan Rasulullah SAW itu melebihi dari seluruh kegantengan orang di muka bumi ini. Itu gantengnya Muhammad SAW. Ini baru setengahnya. Baru setengahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Tinggal satu rumah. Tinggal satu rumah dengan istri Al-Aziz. Padahal istri Al-Aziz sudah dewasa. Nabi Yusuf masih remaja, tapi tergoda. Tergoda sampai warawadathu katanya, dan dia menghendaki, ingin kepada Nabi Yusuf itu. Sampai satu kesempatan wa ghallaqal abwab, ditutup pintu-pintu semua. Ditutup pintu-pintu rumah tuh, semuanya. Itu bukan satu bab saja, semua pintu ditutup. Suaminya pergi, Nabi Yusuf seorang diri di kamar itu, ditutupnya pintu kamar. Besarnya pintu kamar itu sehingga kamar itu punya pintu-pintu yang banyak. Digoda. Saat digoda itu Nabi Yusuf alaihissalam ada iman. Orang yang lulus dari ujian, dia senantiasa berpegang pada iman. Orang yang berpegang kepada harta, dia tidak bakal lulus. Orang yang berpegang pada jabatan, tidak bakal lulus. Orang yang berpegang kepada keadaan, tidak bakal lulus. Orang yang berpegang kepada selain Allah, tidak bakal lulus. Orang yang lulus dari ujian adalah hanya orang yang berpegang kepada iman. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dua-duanya sudah saling mau nih. Dua-duanya sudah saling mau. Digoda, yang ini cantik, yang ini ganteng, kaya raya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam dia menjaga imannya. Perempuan ketika imannya lemah, dia berani berbuat kemaksiatan di rumahnya sendiri, di rumah yang ada suaminya. Dan setiap perbuatan maksiat tidak berhenti kepada satu titik. Kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Kemaksiatan satu menimbulkan kemaksiatan dua, menimbulkan kemaksiatan yang ketiga. Terus begitu. Kalau tidak dihentikan dengan iman, maka dia akan terperosok kepada dosa dan dosa. Maka Al-Quran menceritakan ketika dua-duanya sudah sangat ingin, tapi yang satu berpegang pada iman, yang satu tidak berpegang pada iman. Dia tidak ada malu. Wanita itu kalau sudah tergoda tidak ada malu. Padahal tempat malu yang paling tinggi adalah di wanita. Tapi wanita bisa menggoda. Wanita mudah tergoda. Ini Al-Quran yang cerita. Wanita mudah menggoda, wanita mudah tergoda. Nah ini contohnya adalah istri Al-Aziz. Dia mudah tergoda, tapi menggoda juga. Dan menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampai
Nabi Yusuf apa katakan? Ma'azallah, aku takut kepada Allah. Ini iman. Dia juga punya nafsu, dia juga punya syahwat, tapi Nabi Yusuf ucapkan ma'azallah. Tapi masalahnya perempuan itu diingatkan nama Allah, dia tidak terpengaruh. Hadirin, orang Arab itu kalau dia mau memperkosa ataupun mau berbuat kata, kita katakan ittaqillah Allah, ittaqillah Allah. Misalnya kita ucapkan Allah, kalau dia beriman dia akan tersentak, dia ingat Allah, dia akan berhenti dari memperkosa. Diingatkan Allah itu biasanya orang mukmin itu ya apa, disebut nama Allah dia akan tergentar hati. Rasa takut itu kan ada. Nah, ketika Nabi Yusuf digoda oleh perempuan ini, Nabi Yusuf katakan ma'adzallah, perempuan ini dia tidak takut kepada Allah. Tapi ketika disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam bahwa tuannya, majikannya, suami dari perempuan itu ahsana maswai, sudah baik kepada aku ini adalah anak kalian, suami engkau ini adalah bapaknya aku yang sudah mengasuh aku berpuluh-puluh tahun di rumah ini. Kalau enggak takut sama Allah, takutlah sama suami. Maksudnya kayak begitu. Takutlah sama suami. Suami Anda itu orang baik, suami Anda itu orang yang baik, sudah mengurus aku ini anaknya kalian. Maksudnya begitu. Diingatkan sama ma'azallah, dia tidak takut. Coba diingatkan oleh Nabi Yusuf dengan apa? Disebutkan suaminya. Tapi tetap saja, lihat, wanita kalau sudah tergoda dia akan gelap matanya. Diingatkan Allah dia tidak takut. Diingatkan suaminya dia tidak takut. Ini kalau sudah derajat iman itu turun, dia akan betul-betul gelap hati. Sehingga apa? Tidak ada jalan keluar yang lain. Jalan pertama diingatkan Allah, tidak takut. Jalan kedua diingatkan suami, dia tidak takut. Jalan ketiga apa? Lari. Wastabaqal bab, berlomba. Wastabaqa itu untuk dua orang, mereka berdua berlari. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam lari ke pintu, si perempuan itu tahu Nabi Yusuf mau ke pintu, dia halangi. Lari lagi ke pintu yang satu, dia halangi lagi. Nabi Yusuf mau cari pintu yang lain, dihalangi lagi. Sampai akhirnya ketika dia kalah dari Nabi Yusuf sudah mau capai waqaddat qamisuh. Ya, di apa? Waqaddat qamisuhu, disobeknya, ditariknya bajunya Nabi Yusuf dari arah belakang. Perempuan ini sudah gelap hatinya, tergila-gila dengan nafsu syahwat, dia akan berbuat apa saja. Sampai ternyata ketika terbuka pintu itu ada suaminya. Suaminya di depan pintu. Lihat, maksiat tidak berhenti pada satu maksiat, dosa tidak berhenti pada satu dosa, kecuali dia bertobat dan beristighfar. Udah ketahuan ada suaminya, tetap saja dia berbohong. Dia berbohong, dia bukan mengakui salah. Dia berbohong kepada suaminya. Dia katakan, apa nih hukuman bagi orang yang menggoda istri orang? Dia malah nuduh, dia malah memfitnah. Dia yang sebetulnya ngejar, dia yang sebetulnya mau, tapi dia malah menuduh seolah-olah Yusuf alaihissalam yang mau. Maka dia katakan, apa nih wahai suamiku hukuman bagi orang yang dia mau menggoda istri orang? Allahu Akbar, hadirin. Maka dikatakan oleh Allah di akhir kisah ini, inna kaidakunna azim, sesungguhnya muslihat, tipuan dan segala apapun ini yang perempuan ini sangat besar. Maka apa tanggung jawabnya kita sebagai laki-laki dan wanita muslimah, mukminah?
kita mesti ingat kepada asal daripada tugas kita, asal dari tujuan kita hidup. Kalau tidak seperti itu, maka kita akan terjerumus kepada kegagalan. Usaha kita ini adalah usaha atas iman. Iman itu tidak nyata. Beda sama beras di karung. Ketika turun itu kelihatan tuh. Ya, dari satu karung penuh, ya, hari Senin sudah mulai kurang, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, tanggal 15 sudah tinggal sepertiga, ya, tanggal 20 tinggal seperempat. Itu sudah kelihatan turunnya beras, itu kelihatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tapi turunnya iman ini tidak kelihatan. Dia akan kelihatan dengan apa? Lemahnya kita dalam ibadah, lemahnya kita dalam ketaatan. Maka jadidu imanakum itu usaha iman, usaha atas iman. Bagaimana menguatkan iman? Resikonya apa? Kalau iman kita lemah, terjerumus dalam dosa. Iman kita lemah, mudah kita akan tergoda. Wanita-wanita pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala ada perbedaan besar. Sebagaimana Ummu Aiman tadi, sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha. Apakah mereka tidak digoda? Mereka juga digoda. Mereka juga diuji. Apalagi dalam urusan ekonomi itu betul-betul diuji. Wanita dengan fitrahnya, sebetulnya yang paling menggoda wanita itu, yang paling tidak tahan adalah rasa cemburu. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika dunia ini sudah diputar balikan, sekarang kebergantungan wanita, kelemahan wanita itu bukan pada cemburu saja. Istri-istri Nabi, istri-istri sahabat bisa bertahan dalam masalah cemburu. Mereka juga bertahan dalam masalah ekonomi. Mereka bertahan dalam masalah kesusahan hidup. Tapi hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak mudah bertahan. Dalam urusan apapun untuk syariat ini kita tidak mudah bertahan. Kadang-kadang kita benar-benar bergantung kepada masalah ekonomi, masalah penghasilan, masalah gaji. Luar biasa kita menyita fikir, tenaga, waktu kita. Sehingga yang kita khawatirkan dari suami-suami itu ya masalah ekonomi. Yang kita khawatirkan dari masalah kepada suami kita, rumah tangga itu bukan lagi masalah sholat, apa tahajud atau tidak, ataukah puasa atau tidak, bersedekah atau tidak, zikir atau tidak, baca Quran atau tidak. Itu banyak keluarga masa bodoh dengan hal itu. Tapi ketika masalah urusan ekonomi merosot, di situ diuji. Padahal sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kalau dihitung sekarang ini, kalau kita mau dikategorikan, mereka ini adalah miskin. Derajat miskin yang paling bawah. Walaupun mereka ada dunia yang datang dari Persia, Romawiya, orang-orang seperti sahabat dan sahabiah tidak pernah tergiur. Tidak pernah masuk ke dalam hati mereka yang namanya kebesaran dunia. Tidak pernah menghalangi mereka daripada usaha agama. Tidak pernah menghalangi mereka dari ketaatan kepada Allah. Tidak pernah menghalangi mereka dari menyambut takaza agama. Apapun keadaannya, mereka akan senantiasa katakan apa? Labbaik. Mereka akan senantiasa katakan sami'na wa ata'na. Ini sahabat dan sahabat. Ajib. Karakter mereka itu luar biasa. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka kenal Tuhannya. Mereka kenal Robnya siapa. Mereka nama-nama Allah itu masuk ke dalam hati. La ilaha illallah itu betul-betul dalam hati.
Mereka kenal Allah saya itu Al-Ghani, Maha Kaya. Mereka kenal Allah saya itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Mereka kenal Allah mereka itu adalah ala kulli syai'in qadir. Allah mereka itu Maha berkuasa. Hadirin, orang kalau kenal Allahnya, insya Allah hidupnya pasti tenang, tentrem, bahagia. Orang yang kenal Allah. Orang yang kenal Allahnya tidak akan pernah ada rasa takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita takut dalam masalah ekonomi, kita takut masalah keamanan, kita takut masalah kesehatan, kita takut masalah ini dan itu, menandakan kita belum kenal Allah. Sahabat itu kenal Allah, betul-betul kenal Allah. Ibu-ibu kalau ditanya tentang suaminya, suami jenengan itu sinten, dia akan cerita suaminya itu dengan betul-betul lengkap dan detail. Suami saya itu kerjanya ini, usianya segini, kulitnya begini, rambutnya begini, kakinya begini, jalannya gini, duduknya gini, sampai ngoroknya pun dia tahu bagaimana ngoroknya suami itu. Betul tidak? Dia akan tahu. Kalau lagi marah tuh begini nih suami saya tuh. Oh, itu kalau ngegibah di gang-gang itu biasanya tuh dia akan cerita suaminya tuh lengkap. Ya, lengkap. Itu bau kentutnya luar biasa katanya. Dia akan cerita itu sama ibu-ibu tuh. Ya, dia akan lengkap cerita tentang suaminya. Dia bisa ceritakan suaminya, kenapa? Karena dia kenal suaminya. Dia kenal. Kalau ditanya anaknya, dia akan cerita anak saya tuh, ya Allah udah pinter ngomong. Anak saya ini begini-begini. Dia kalau ini kalau itu dia akan cerita. Tapi masalahnya orang beriman sekarang tidak kenal Allahnya. Tidak kenal Allahnya. Sehingga kalau ditanya merabbuka di kubur itu dia juga bingung. Tuhan saya itu siapa ya? Dia kebingungan. Coba sahabat kalau ditanya tentang Allah, dia akan kenal Allah. Kalau disebut Allah itu misalkan contohnya saja, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segalanya. Oh, dia akan cerita. Allah saya itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah itu bisa menghinakan dalam satu saat, memuliakan dalam satu saat. Allah bisa mengenyangkan, Allah bisa melaparkan, Allah bisa menghidupkan, Allah bisa mematikan. Allah bisa berbuat apa saja yang manusia tidak mampu, malaikat tidak mampu, setan tidak mampu, jin tidak mampu, siapapun makhluk selain Allah tidak mampu, Allah mampu. Kalau saya sekarang ini tidak makan berhari-hari, bisa saja Allah tetap kenyangkan saya. Allah mampu. Saya bisa aja kenyang tanpa beras. Allah bisa kenyangkan saya tanpa makan. Ummu Aiman, satu ketika Ummu Aiman dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, Ummu Aiman itu dia berjalan kaki. Bayangkan dari Mekah ke Madinah dia berjalan kaki. Ketika dia berjalan kaki kehausan luar biasa. Kita mungkin nggak pernah, mungkin nggak tahu, kita hidup ini seumur saya, ya, yang namanya kehausan luar biasa tuh kayaknya belum pernah walaupun lagi puasa. Ya. Walaupun lagi puasa, tapi kita bisa bayangkan orang kehausan di jalan di padang pasir, berjalan di padang pasir. Haus yang luar biasa. Sampai mata pun berkunang-kunang. Tiba-tiba Ummu Aiman apa? Dia lihat satu ember dengan tali berwarna putih. Turun dari langit, turun dari langit, turun dari langit terus. Ketika turun itu langsung dia minum air itu. Dia minum air itu sampai hilang hausnya. Dan setelah dia minum air itu,
Tidak pernah lagi dia kehausan sepanjang hayatnya. Di apapun keadaan, dalam peperangan, Uhud, Khaybar, apapun pertempuran, Ummu Aiman tidak pernah merasakan haus, karena dia pernah minum dari langit. Langsung ember dari langit diturunkan oleh Allah. Ini cerita Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu ember dari langit, sumurnya di mana? Kalau kita katakannya, wah ente ini bid'ah, ya. Ini tidak hadir. Sahabat itu dengan cerita-cerita seperti itu tuh biasa. Karena mereka tahu kalau Allah mereka itu berkuasa atas segala sesuatu. Gampang saja. Kalau kita punya backingan Kapolsek, oh kita udah tahu. Ya kalau cuma ngelanggar lampu merah sih, dengan WA juga selesailah. Karena kenal siapa nih Kapolsek. Hadirin, kalau sahabat kenal Allah, dia apapun ngadunya kepada Allah. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Masalahnya kita ini tidak kenal Allah, sehingga kita merasa ngadunya ke siapa ya? Ada masalah ngadunya ke siapa? Ada masalah ini kita cari-cari, oh ini masalahnya ke ini nih, bagusnya pantasnya ke ini. Masalah kesehatan larinya ke dokter, masalah hukum larinya ke pengacara, masalah ekonomi larinya ke orang kaya, masalah pekerjaan larinya ke bos majikan kita. Ini karena kita tidak kenal Allah kita. Tapi kalau kita kenal Allah kita, hidup itu tentramnya bukan main. Tentramnya bukan main. Itu para sahabat. Andalan para sahabat itu begitu. Mereka punya kehidupan yang nyaman, tentram, hayatan thayyibah di dunia, dan juga mereka bisa menikmati kehidupan dunia ini dengan sakinah, mawaddah, warahmah, karena mereka kenal Rabb mereka siapa. La ilaha illallah itu betul dalam hati. Gak pernah terpengaruh dengan suasana, tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Mereka hanya ada apa dalam diri mereka, bagaimana saya menyenangkan Allah dan Rasulnya, bagaimana Allah ridha dan Rasul ridha kepada saya. Dia akan perjuangkan itu. Dia nggak akan lepaskan sedikit pun. Ada kesempatan membuat Allah ridha, mereka akan cepat-cepat berburu. Ada kesempatan membuat Rasulullah senang, mereka akan terus, mereka akan cari, mereka akan berusaha dapatkan itu. Inilah usaha para sahabat, meningkatkan keimanan, sehingga mereka tidak pernah berkeluh kesah tentang kehidupan. Tidak ada berkeluh kesah, mereka punya baju satu. Ya, kadang-kadang istri itu berkeluh kesah, Mas, ini saya malu pakai gelang ini, kok dari dulu sejak kawin kok gelangnya ini terus. Ya. Padahal itu sudah emas. Sahabat gelang karet pun belum punya. Gelang karet pun nggak punya tuh sahabat. Ya. Sahabat, kita sudah punya gelang masih juga pengen, ya Allah masih malu pakai satu. Gimana pengen dua? Ya. Lihat apa 2 bulan keluar di India, lihat orang India gelangnya banyak. Ya. Kargu jari ke sini ke suaminya, katanya kita harus tiru Masyaikh. Itu di India itu gelangnya sampai ke kelek. Wah, kita minta, hadirin ya Allah ya Rahman. Sahabat itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada gairah kepada itu. Gairah mereka menyenangkan Allah, menyenangkan Rasulullah SAW. Maka mereka berlomba dalam hal itu. Fastabiqul khairat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Mereka itu yang mereka perlombakan tuh, berlomba dalam hal kebaikan, berlomba dalam menaikkan iman. Maka ini yang mau kita tiru sekarang. Ini yang akan mengantarkan kita kepada mati dengan iman. Mati dengan iman ini tidak dengan santai-santai, mohon maaf ya. Mati dengan iman itu tidak didapatkan dengan santai-santai, dengan perjuangan, dengan kesusahan. Makanya kenapa kata Nabi, ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah itu, dia akan berkeringat, berpeluh, di dahinya itu akan menetes. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, aku membersihkan keringat, ya,
Keringat di dahi Nabi itu sampai basah kuyup, seperti baru mandi, berkeringat. Kenapa berkeringat? Kenapa berkeringat? Kalau ada mayit, calon mayit yang dia meninggal dunia dengan mengorok tidur, itu lagi disiksa oleh Allah. Lagi disiksa, itu adalah mayit yang dimurkai oleh Allah. Tapi kalau dia berkeringat, berarti dia sedang disayang oleh Allah. Kenapa berkeringat? Karena saat itu dia berjuang pertempuran antara godaan setan untuk supaya dia su'ul khotimah, dengan dia berusaha menjaga imannya supaya husnul khotimah. Itu godaan, kita nggak lihat, tapi sebetulnya itu roh sedang berduel itu tuh, sedang berduel. Yang datang dalam rupa ibunya, datang dalam rupa bapaknya, mengajak, sudahlah mati saja dalam Nasrani, mati saja dalam Yahudi. Tapi ini bertempur. Tidak, dia terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia berusaha memperjuangkan la ilaha illallah itu dalam akhir hayatnya. Maka hadirin, kita berusaha sekarang, mumpung kita masih bisa bergerak, masih bisa sambut takazah, masih kita ada kesempatan, masih diberi kehidupan, kita mari tingkatkan pengorbanan kita untuk agama. Para ibu berperan besar. Dari rumah-rumah inilah, dari rumah-rumah kita semua, bagaimana menjadi markas-markas pejuang agama. Dari rumah-rumah kita lah menjadi madrasah-madrasah utama bagi anak-anak kita. Dari rumah-rumah kita lah akan keluar cahaya-cahaya, nur-nur hidayah, untuk memberi menjadi sebab hidayah untuk seluruh alam. Maka oleh sebab itu, tawaran-tawaran ini sebentar lagi akan diajukan untuk keluar di jalan Allah. Bagi laki-lakinya 4 bulan, 40 hari, ataupun 3 hari bagi yang pertama kali. Juga untuk masturatnya 2 bulan di jalan Allah, 15 hari, 10 hari di jalan Allah, atau setidaknya 3 hari di jalan Allah dalam jamaah masturah. Ini takaza. Jangan sampai di antara kita yang hadir ini tidak terpilih. Kalau sampai kita tidak terpilih, tidak tuliskan nama, oh itu istighfar betul-betul. Istighfar betul-betul, bertobat kepada Allah betul-betul. Kita mesti tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa orang lain lebih miskin dari saya, lebih sibuk dari saya, lebih susah dari saya, kok kepilih? Saya yang dilapangkan kemudahan sebagainya, kok tidak terpilih? Maka kita betul-betul siapkan diri kita, harta kita, waktu kita, kesempatan kita untuk luangkan masa di jalan Allah. Insyaallah semua bersedia hadirin. Silakan. Mangga tulis namanya, kita niat hidupkan taklim di rumah kita juga, dan juga kita tentukan masa untuk keluar di jalan Allah, baik rijal ataupun masturat. Siapa tasbih? Silakan tulis namanya yang taskil, silakan. Mangga.